Nggak muncul rekod di sini ya? Belum sepertinya Pak, belum. Oke. Sudah di record ya Mas Kiki ya? Oh, sudah. Oke. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita langsung mulai saja presentasi kelompok ya, hasil kerja kelompok. Ada 7 kelompok ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari kelompok 1 dulu, silakan. Kelompok 1 sudah hadir ya. Kelompok 1 siapakah? Oke. Monggo Mas Kiki. Iya. Langsung aja yang word-nya aja. Di share screen. Terus nanti lanjut kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau misal belum selesai sampai maghrib, break dulu maghrib mungkin ya. Nanti kemudian lanjutkan saja. Dibesarkan lagi Mas Kiki, Mas Kiki. Salam. Ulang. Oke, siap. Sudah siap. Cukup. Siap. Oke, monggo silakan. SNR ya. Anggota kelompoknya ada 5, Mas Kiki. Ya, siap. Pak Guntur, izin menyampaikan Pak. Ya. Untuk presentasi skripsi mini ini hari ini harus diselesaikan itu Pak ya? Harus diselesaikan bagaimana Mas? 7, kan ini ada 7 kelompok ya Pak. Kita selesaikan hari ini atau gimana Pak? Iya, kalau bisa begitu kali ya. Gini Pak, ini kan kita ada yang non muslim Pak ya. Tadi udah ada yang izin gitu Pak. Oh iya, mohon maaf. Karena aku mau gereja Pak ya. Betul. Ya mungkin saya serahkan ke teman-teman nggak apa-apa. Minggu depan sih sebenarnya masih bisa, tapi kalau bisa jangan lewat dari tanggal 30 ya. Siap Pak. Monggo, siap. Siap. Mohon maaf saya lupa ini malam. Ya, makasih Pak. Iya. Ya, makasih Mas Heri Firdaus. Nanti mungkin Pak mau diajukan jadi nggak lewat Desember dah Pak. Mungkin hari Selasa atau Rabu gitu. Iya, boleh. Siap. Ya. Ini gimana kelompok 1? Atau mau dipending dulu? Oh iya Mas, ini kelompok 1 saya
Kita mulai aja sekarang ya. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 Lukansa. Berikut ada teman-teman saya juga, ada Fahru Rozi, ada Kiki Rizkyandani, kemudian saya sendiri Lukansa, ada Nuridawati dan Mbak Surtati. Nah, ini langsung bahas aja Pak, maksudnya dibacain aja atau gimana? Iya, dibacakan saja. Kan hanya 5 lembar. Hanya 5. Ya. Dibacakan saja bergantian. Oke, baik. Ya. Kita simak bareng-bareng. Oke, terima kasih kesempatannya. Untuk kelompok 1, kami akan membahas tentang SNR. Nah, ini untuk yang pertama dasar teorinya. SNR adalah sebutan dari signal to noise ratio atau rasio antara signal dan noise, yaitu kuantitas yang telah ditetapkan dengan baik untuk data MRI. Kemudian untuk data MRI-nya dijadikan oleh aktivasi di data yang dikeluarkan noise. Bergantung pada rasio yang diberikan dan noise yang diidentifikasi. SNR ini sendiri untuk data fMRI dilaporkan dengan menggunakan banyak definisi. Dalam deskripsi ini kami akan memberikan gambaran definisi yang ada. Cara mendefinisikan SNR untuk data MRI dan fMRI didokumentasikan dengan baik dalam kaitannya dengan parameter akuisisi MRI. Beberapa penelitian telah menunjukkan ketergantungan pada beberapa parameter dan menggambarkan kondisi yang diperlukan untuk mendapatkan SNR yang lebih tinggi. Dan kita selanjutnya yaitu pengertian signal to noise ratio atau SNR. Dalam radiologi, ukuran sinyal sebenarnya yaitu mencerminkan anatomi aktual terhadap noise. Pada MRI, SNR sering diukur dengan menghitung perbedaan intensitas sinyal antara area yang diinginkan dan latar belakang. Biasanya dipilih udara di sekitar objeknya. Kemudian SNR sebanding dengan volume voxel dan akar kuadrat dari jumlah rata-rata dan langkah fase dengan asumsi voxel berukuran konstan. Karena rata-rata dan peningkatan langkah fase membutuhkan waktu, SNR terkait erat dengan waktu akuisisi. Dengan memvariasikan bidang pandang, parameter pemindaian, kekuatan magnet, dan ketebalan irisan, SNR gambar MRI dapat ditingkatkan. Di sisi lain, perangkat keras atau hardware pemindai juga memiliki pengaruh besar pada tingkat SNR dan fMRI. Misalnya, SNR meningkat hampir secara linear dengan kekuatan medan magnet dan sebagian besar dipengaruhi oleh kumparan penerima. Selanjutnya yaitu fluktuasi sinyal dalam data fMRI. Pencitraan ekoplanar dimensi yang tersegmentasi atau three-dimensional ekoplanar imaging atau 3D EPI memberikan signal to noise ratio pada gambar yang lebih SNR gambar yang lebih tinggi daripada pencitraan EPI 2 dimensi, tapi lebih sensitif terhadap noise fisiologis. Beberapa perbandingan metode untuk fMRI resolusi tinggi telah dilakukan pada 3 Tesla. Sebagian besar penelitian telah dilakukan pada 7 Tesla juga, termasuk perbandingan 2 dimensi untuk ekoplanar imaging dengan 3 dimensi ekoplanar imaging, kemudian perbandingan 2 dimensi ekoplanar imaging dengan 3 dimensi presto EPI, kemudian 2 dimensi EPI dengan kompleks 2 dimensi EPI, 2 dimensi EPI dengan 3 dimensi presto EPI, dan flash atau varian dari implementasi 2 dimensi EPI. Dan dari kesimpulan keseluruhannya adalah bahwa EPI 3 dimensi mengungguli EPI 2 dimensi jika noise gambar didominasi oleh noise
normal daripada nulis psikomotoris. Kemudian Spinnacle sequence. Spinnacle sequence adalah salah satu yang paling awal dikembangkan dan masih banyak digunakan dari semua urutan pulsa MRI. Waktu urutan pulsa dapat disesuaikan untuk memberikan gambar pembobatan T1, kerapatan proton, dan pembobatan T2. Urutan lima ganda dan multi echo dapat digunakan untuk mendapatkan gambar kepadatan proton dan pembobatan T2 secara bersamaan. Dua variabel yang menarik dalam urutan spin echo adalah waktu pengulangan atau time repetition dan time echo. Yang biasa kita sebut itu. Semua urutan spin echo mencakup pulsa 90 derajat. Selektif irisan diikuti oleh satu atau lebih pulsa pemfokusan ulang 180 derajat seperti yang ditunjukkan pada diagram. Kemudian selanjutnya pengertian dari gradient echo sequence. Gradient echo sequence adalah teknik alternatif untuk urutan spin echo. Berbeda dari itu ada dua poin utamanya yang membedakan. Yang pertama, pemanfaatan medan gradien untuk menghasilkan magnetisasi melintang. Yang kedua, sudut balik kurang dari 90 derajat. Karena fluid angle rendah yang digunakan, ada beberapa retensi magnetisasi longitudinal asli yang bertentangan dengan pulsa 90 derajat yang digunakan dalam spin echo. Yang sepenuhnya menghilangkan magnetisasi longitudinal, akibatnya waktu build up untuk magnetisasi longitudinal berkurang secara signifikan untuk pulsa berikutnya, memungkinkan akuisisi gambar lebih cepat dari gradient echo. Fitur penting lainnya dari GRE adalah bahwa penghilangan fase proton yang berputar terjadi sebagai akibat dari peluruhan T2 yang lebih cepat daripada proses peluruhan T2 pembobotan lebih cepat dari proses peluruhan T2 yang mendasari urutan spin echo. Nah, ini mengarah ke TE yang lebih pendek dan rentan terhadap inhomogenitas medan statis yang menyebabkan TE lebih pendek. Pengaruh gabungan dari produk darah yang terdegradasi dan benda logam pada sinyal. Kemudian turunan GRE lainnya seperti gradient ripple acquisition in steady state dan FISP atau Phase Imaging with Steady State Precision memiliki karakteristik kontras jaringan yang kurang intuitif dibandingkan phase low angle shot. Untuk Phase dan SPGR atau Spoiled Gradient Recall menunjukkan kontras jaringan yang lebih baik antara materi putih dan materi abu-abu di otak dan susun tulang belakang daripada GRACE atau FISP. GRA SS atau FISP mempertahankan SNR yang lebih baik daripada flash ya, pada waktu IR yang pendek. Ya, kemudian berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, silakan Ki. Terdengar, Mas? Jelas-jelas bagus.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Atau Jangan di close dulu, Mas Kiki dan Mbak Lulu Kansa. Saya mau konfirmasi 3 anggota lainnya kemana ya? Ah. Halo. Kikinya nggak mau berhenti tuh, Pak Mas Guntur. Padahal Iya, udah di WA suruh gantian. nanti kelompoknya di kan tempo hari sudah kita informasikan ya semua anggota kelompok. Tapi ya nanti kelompok lainnya dibagi, apa namanya bagian mungkin yang belum kelompoknya sebetulnya ini Mas Kiki minta tolong dijelaskan. Mas Kiki. Mas Kiki minta tolong dikatasin ininya tadi anggota kelompoknya siapa saja. Siap. Itu tadi anggota kelompok. Ya baik Pak, maaf Pak. Ya, jadi ada Mas Faru Rozi, ada Ya, hadir. ini Mas Irsal Iseng. Ada Mas Faru Rozi, ada yang tadi yang belum presentasi ya, Mbak Nuri Dawati. Hadir Pak. Hadir, kemudian Mbak Sutarti. Hadir Pak. Oke, ini kan tadi ada 5 tema ya. Berarti yang tema 1 itu yang membuat Mas Faru Rozi atau bagaimana pembagian ininya tadi? Ya siap, Mas Guntur. Ya, oke. Kemudian tema 4 sama Mbak Nuri Dawati ya? Tetap tema 4 ya Pak. Ya, kemudian tema 5 sama Mbak Sutarti. Ya Pak. Oke, Mas Kiki punten di tema 1 dulu yang dibuat Mas Faru Rozi. Ini apa namanya ya tadi yang kasusnya tadi? Kasus. Oke. Ini. Oke. Mas Faru Rozi di tempat kerja ada American ya? Ada, siap Mas. Ya, oke. Itu ini pernah dilakukan sama Mas Faru Rozi tema 1 ini korelasi akuisisi volume dengan pencitraan 2 dimensi. Kalau belum nggak apa-apa maksudnya. Kayaknya belum Mas. Ya. Enggak, maksud saya ini biar ini ya teman-teman, kenapa kan kita adakan ini skripsi mini, kemudian ada apa masing-masing membuat satu tema juga nggak masalah. Jadi maksudnya nanti biar terinspirasi ya teman-teman. Iya siap. Terinspirasi untuk membuat proposal yang akan diajukan ke pembimbing materi dan ke pembimbing teknis. Jadi belum ya Mas? Belum Mas. Oke. Kalau boleh tahu Mas Faru Rozi ambil di mana tema ini, kasus ini? Ambil di bukunya ini Mas Guntur. Bukunya siapa? Banike. Oh siap, Banike. Oke, ada di tadi ada itu ya, bukunya Pak Daniel ya. Saya tapi kayaknya nggak ngeliat ya, Pak Daniel Kartawiguna. Pak Daniel insya Allah semester depan ya baru ngajar ya. Semester ini kayaknya nggak ada ya Pak Daniel ya. Atau ada? Sama Pak Asum sih ada ya. Dan naik pesawat ya. Naik pesawat MRI. Oh belum, semester 2 betul di rolling. Oke.
diambil di bukunya Mbak Nike. Oke, Mas Farurozi, singkat saja mungkin kesimpulan apa yang bisa diambil dari tema ini, dari tema satu ini? Ya, bentar Mas ya. Oke, sembari menunggu Mas Farurozi, berarti tema keempat tadi Mbak Nuridawati ya? Ya, Pak. Tema keempat, Pak. Ya, Mbak Nuridawati. Ya, Bapak. Ya, siap. Di tempat kerja Mbak Nuridawati sudah ada alat MRI? Belum, Pak. Oke, belum, siap. Kalau boleh tahu, ini diambil dari mana tema ini? Meningkatkan sinyal dengan mengurangi time echo dan meningkatkan time repetition, slice thickness, dan field of view. Baca buku aja, Pak, MRI in practice. Oke, siap. Kesimpulannya, dengan mengurangi time echo, Meningkatkan time echo akan mengurangi SNR, Pak. oke. Berarti kalau mengurangi time echo, Mengurangi SNR. oke. Kemudian kalau meningkatkan time repetition, Meningkatkan TR akan meningkatkan SNR. oke. Kalau slice thickness-nya semakin tebal, Meningkatkan ketebalan slice thickness akan meningkatkan SNR. oke. Kalau menambah luas field of view, Akan meningkatkan SNR. oke. Satu lagi secara mengurangi time echo itu meningkatkan SNR. Kenapa, Pak? Time echo panjang akan menyebabkan magnetisasi transversal menyeluruh ke nada yang lebih tinggi dan mengakibatkan hilangnya sinyal. Suara Bu Nuridawati putus. Oh. Beda. Meningkatkan time echo akan mengurangi SNR. Time echo yang panjang akan menyebabkan magnetisasi transversal menyeluruh ke nilai yang rendah dan mengakibatkan hilangnya sinyal. Terdengar suara saya, Pak? Terdengar tapi putus. Oh, Kayak ada tukang ya? Lagi ada tukang atau gimana ya? enggak, Pak. Bukan saya. Oke, siap. Oke, terima kasih Mbak Nuridawati. Mbak Surtati. Sama. Ya, Pak. Oke, cara lain meningkatkan SNR. Hampir sama sih tadi dengan mengotak-atik FOV sama slice thickness. Kenapa kalau slice thickness-nya tebal semakin besar SNR? Slice thickness-nya tinggi. Slice thickness-nya tebal, SNR-nya akan meningkat, Bu. akan apa? SNR-nya akan meningkat juga kalau slice thickness-nya tinggi. SNR-nya Ya, Pak. karena apa? Mas Farurozi, punten di off dulu Mas. Lagi depan ya Mas Farurozi ya? Ya Mbak Sultarti, kenapa yang slice thickness-nya tebal SNR-nya jadi tinggi? Kalau SNR jadi tinggi berarti sinyalnya lebih banyak, noise-nya lebih sedikit gitu ya? Iya, noise-nya lebih sedikit. Ya, kenapa? Oke.
masih di Koja ya Mbak Sud? Di Koja. Di Rumah Sakit Satya Negara. Ya, Rumah Sakit Satya Negara sudah ada MRI ya Mbak Sutarti ya? Sudah Pak. Sudah. Pernah melakukan ini? Mengkreasikan ini slash thickness, field of view. Field of view. Iya. Luas lapangannya aja sih yang dimainkan. Diatur kali ya. Otomatis. Ya, kok kayak di saya dimainkan. Oke lah, siap. Oke. Mas Farul Razi bagaimana tadi? Mas Farul Razi? Ya, siap Mas. Ya, tadi kesimpulannya bagaimana, singkat saja untuk kasus 1, tema 1. Ya, jadi kesimpulannya signal to noise ratio atau SNR itu menggambarkan yang lebih tinggi daripada pencitraan planar yang 2 dimensi atau 2D single shot dan 2 dimension echo planar imaging atau biasanya lebih sensitif terhadap noise. Oke. Berarti kalau jadi kesimpulannya 2D itu jika noise gambarnya didominasi oleh noise thermal daripada noise fisiologis. Jadi lebih mengungguli. Oke. Noise thermal maksudnya apa, Mas? Noise thermal, noise fisiologis maksudnya? Ini ceritanya lagi sidang skripsi ya. Tapi ya udahlah, oke lah. Oke. Nggak taunya udah mau maghrib nih ya. Oke teman-teman, sebenarnya kita sebenarnya pengennya sembari ini ya belajar diskusi gitu ya. Tapi ya, nanti satu kelompok bisa 1 jam ya. Sebenarnya nggak apa-apa juga ya, tapi ya oke lah. Terima kasih kelompok 1. Cuma di sini mungkin saya usul ini ya, ditambahkan ini rumus SNR. Nah, rumus SNR. Jadi di sini kayaknya belum ada rumus SNR, kemudian belum ada definisi noise kayaknya ya. Definisi noise kan berbeda dengan artefak ya. Jadi definisi noise. Mungkin nanti barangkali ada kelompok yang membahas artefak tersendiri ya, tapi definisi noise saja di sini. Nanti mungkin kelompok 1 bisa ditambahkan ya, Mas Kiki dan kawan-kawan ya, rumus. Ya, siap. Rumus. Ya, itu. Ya, itu. Jadi kenapa itu menjadi sangat penting ya, karena kemarin ada yang sidang ya teman-teman kelas ahli jenjang itu di kesimpulan ya, kesimpulannya itu jadi harusnya kan kesimpulan singkat-singkat saja, jadi kesimpulannya sampai ada 2 lembar ya, panjang-panjang, padahal tujuan khususnya ada 3 kesimpulan, pembahasan yang dibahas ya 3, yaitu berdasarkan tujuan khusus, kemudian kesimpulannya juga berdasarkan pembahasan, tapi kan diambil yang paling penting saja, nggak usah semuanya dimasukkan lagi ke kesimpulan, karena kan di pembahasan sudah ada. Di pembahasan sudah ada, dan penguji atau kita ya, yang orang luar nanti juga kan baca gitu ya. Di pembahasan sudah ada, tapi ditaruh lagi banyak di kesimpulan. Nah, jadi di situ nanti teman-teman harus bisa di kesimpulan itu yang paling singkat, yang paling penting itu mana, itu yang dicantumkan. Gitu ya. Rumus SNR. Mana Mas? Belum. Oke, ini rumusnya mana itu udah masuk ke hitungan. Ya. Jadi rumus SNR manual, jadi kita pakai software ya, software image atau software Radian bisa. Nah, itu kan sebenarnya kita menghitung nilai piksel ya, nilai piksel dari citra. Nah, kemudian ada background juga dihitung. Oke, rumusnya
Oh, iya, maksudnya sinyalnya itu berupa apa gitu? Sinyalnya berupa apa, Mas? Ya, oke, iya. Tapi kalau bisa backgroundnya jangan cuma satu ya. Ini cuma satu ya. Iya, nggak apa-apa, bagus. Jadi, nah, iya. Jadi itu nanti ya teman-teman, kenapa ada tugas seperti ini biar bisa belajar mengambil dari hal yang banyak hal yang penting, yang sangat penting atau yang krusial yang harus diambil. Nah, atau nanti teman-teman bisa menentukan prioritas mana yang harus utama dikerjakan gitu kan ya. Oke ya, ya ini kalau boleh tahu pakai apa ininya Mas? Field of view-nya ini, ROI-nya pakai apa nih? Oh siap siap siap. Ya ya kalau CT scan pakai apa di situ Mas? Misalnya radian ya, yang banyak bawaan itu iya, kan biasanya ada aplikasi tambahan tuh di situ. Oh siap. Oke oke ya. Jadi nanti teman-teman Bapak Ibu itu bisa download aplikasi software IMAGJ, software IMAGJ. Ya, jadi itu sangat mudah sekali di-download dan sangat mudah sekali digunakan ya. Tapi itu nanti ketika Bapak Ibu ngambil data untuk skripsi, itu datanya di-copy ke situ dalam bentuk ini ya, namanya DCM, DCOM. Jadi formatnya format DCOM. Jadi biar nilai bitnya tidak terkurangi. Memang kadang gambarnya terlihat sama-sama persis, tapi ketika diukur nanti pikselnya berubah. Jadi harus pakai di formatnya save-nya itu ke Icon. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan ditutup kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lanjut kelompok 2. Nggak berasa udah 5:30 ya. Oke, kelompok 2. Hadir semua kelompok 2? Ya Pak, hadir Pak. Hadir semua ya? Boleh di-share screen? Ya, silakan. Mas Pugar. Halo Mas Pugar. Ya. Oke. Baik Pak, saya buka dulu ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan untuk manuskripsi kami yang berjudul Motion Artifact. Adapun anggota kami yaitu Lensi Andrika, Muhammad Purgarwanto, saya sendiri Nugraini Putri dan Feoni Octavia. Kebetulan kami mengikuti kaidah penulisan
dan jumlah halaman yang Mas Guntur share tempo lalu. Jadi kami memang di sini agak singkat-singkat karena mengingat waktu yang terbatas. Boleh dilanjutkan dengan Mbak Lensi di kajian teori, silakan. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lensa Andrika akan coba membacakan contoh mini skripsi kami yang bertema motion artifact. Pertama di sini ada kajian teori untuk menghasilkan gambaran MRI dengan kualitas yang optimal sebagai alat diagnostik, maka harus memperhitungkan hal-hal yang berkaitan dengan teknik penggambaran MRI. Antara lain itu ada yang pertama persiapan pasien serta teknik pemeriksaan pasien yang baik. Yang kedua, kontras yang sesuai dengan tujuan pemeriksaannya. Yang ketiga, artefak pada gambar dan cara mengatasinya. Dan yang keempat itu ada tindakan penyelamatan terhadap keadaan darurat. Prinsip dasar MRI menggunakan struktur atom hidrogen dalam tubuh manusia. Atom hidrogen mempunyai arah yang acak dan tidak membentuk keseimbangan saat berada di luar medan magnet. Kemudian saat berada dalam medan magnet, atom hidrogen akan sejajar dengan arah medan magnet. Saat diberikan radiofrekuensi, atom hidrogen akan mengabsorpsi energi dari radiofrekuensi tersebut, sehingga atom hidrogen mengalami pertambahan energi. Akibat dari bertambahnya energi, atom hidrogen akan mengalami pembelokan. Sedangkan besarnya pembelokan arah dipengaruhi oleh besar dan lamanya energi radiofrekuensi yang diberikan. Ketika radiofrekuensi dihentikan, maka atom hidrogen akan sejajar kembali dengan medan magnet. Pada saat kembali inilah, atom hidrogen akan memancarkan energi yang dimilikinya. Kemudian, energi tersebut dideteksi oleh detektor yang khusus dan diperkuat. Selanjutnya, komputer akan mengolah dan merekonstruksi citra berdasarkan sinyal yang diperoleh dari berbagai irisan. Namun, MRI scanner tidak benar-benar memiliki medan magnet yang seragam. Gradien tidak menghasilkan dengan tepat bentuk pulsa yang diprogram oleh pulse sequence serta pasien yang tidak diam. Semua gambar MRI memiliki artefak. Beberapa artefak menurunkan citra dan mungkin menutupi atau bahkan meniru patologi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami penyebab dan cara mengatasinya. Artefak lain bermanfaat dan kami sengaja membuatnya untuk menunjukkan aliran, memvisualisasikan patologi, atau mengkarakterisasi lesi. Beberapa artefak tidak dapat diubah dan hanya dikurangi daripada dihilangkan. Lainnya dapat dihindari sama sekali. Di sini kami membahas tampilan gambar penyebab dari motion artifact di MRI. Motion artifact itu sendiri adalah gambaran yang tidak diinginkan yang diakibatkan dari pergerakan pasien pada saat akuisisi gambar. Motion artifact dapat mengakibatkan fase mismapping atau ghosting artifact pada gambaran MRI. Gambaran ghosting artifact ini mengakibatkan gangguan pada tampilan objek yang diperiksa sehingga tampilan terlihat samar-samar. Ada beberapa cara untuk mengurangi ghosting artifact itu sendiri, yaitu dengan menggunakan respirator gating, respirator compensation, dan navigator. Adapun cara-cara di atas adalah untuk mengurangi artefak pada pemeriksaan di sekitar area abdomen, di mana sumber pergerakannya adalah nafas dari pasien. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Fioni Octavia. Dipersilakan, Mbak. Baik, terima kasih kepada Mbak Lensi. Yang selanjutnya ada tujuan khusus. Lewat masih di atas. Yang pertama, ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fase mismapping atau artifact ghosting di motion artifact. Yang kedua, bagaimana pengaruh respiratory gating dapat mengurangi efek ghosting di motion artifact. Yang ketiga, ada bagaimana pengaruh respiratory compensation terhadap pengisian
key space pada efek ghosting di motion artifact. Yang keempat, bagaimana proses akuisisi diambil pada navigator terhadap efek ghosting di motion artifact. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Mbak Lensi kembali. Oke, di sini ada pembahasan analisis. Yang pertama saya akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fase mismapping di motion artifact. Fase mismapping atau artefak ghosting menghasilkan replika anatomi bergerak di seluruh gambar dalam sumbu pengkodean fase. Fase mismapping biasanya berasal dari anatomi yang bergerak secara periodik sepanjang scan seperti dinding anterior abdomen selama respirasi, denyut pembuluh darah dan CSF, gerakan menelan, dan pergerakan bola mata. Efek ghosting akan terlihat samar-samar pada objek yang diperiksa. Jarak antara ghosting tergantung pada parameter waktu scan periode pergerakan sesuai dengan persamaan di bawah ini. Itu ada SP di mana SP ini adalah pemisah antara ghosting dalam pixel dikalikan dengan sama dengan TR atau time repetition dikalikan dengan fase metrik dikalikan dengan number of signal average atau sinyal angka rata-rata per TM, di mana ini adalah periode gerak dari objek yang bergerak, sehingga SP itu sama dengan scan time per TM atau per periode gerak dari objek yang diperiksa, di mana TM ini adalah hasil dari TM itu dihitung sebagai denyut jantung sama dengan 60 kali denyut jantung per menit atau 1 kali denyut jantung per second, sehingga TM itu adalah 1 second. Persamaan ini menghitung pemisahan dalam pixel dan jika dikalikan dengan ukuran pixel. Kemudian tentukan jarak sebenarnya antara ghosting. Penyebab kesalahan pemetaan fase dihasilkan oleh anatomi yang bergerak di sepanjang gradien fase encoding selama pulsar sequence. Berbeda dengan frekuensi encoding dan gradien slice thickness yang digunakan pada amplitudo yang sama setiap TR. Gradien fase encoding digunakan pada amplitudo yang berbeda. Saat anatomi bergerak selama scan, sinyal yang direkonstruksi salah tempat dalam area fase encoding saat amplitudo gradien berubah. Bayangkan dinding perut anterior bergerak selama scan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini adalah contoh rongga dari abdomen. Kemudian ada 2 faktor penyebab efek ghosting di motion artifact. Yang pertama itu anatomi terletak pada posisi di sepanjang gradien fase encoding selama periode TR atau time repetition tertentu, tetapi dapat berpindah ke posisi lain selama langkah fase encoding berikutnya. Sinyal dari dinding perut memperoleh nilai fase yang berbeda tergantung pada posisinya di sepanjang gradien. Rekonstruksi gambar yang akurat bergantung pada setiap baris data yang memiliki perubahan bertahap yang terpisah dalam fase. Gerakan berulang menghasilkan gangguan periodik dari data yang dikumpulkan di key space. Setelah transformasi Fourier, gangguan inilah yang mengakibatkan hantu atau ghosting anatomi bergerak, dipetakan ke lokasi spasial yang salah pada gambaran. Ini juga kadang-kadang digambarkan sebagai mismapping, interview, atau view to view. Kemudian yang kedua, adanya jeda waktu antara fase pengkodean dengan proses pembacaan gambar oleh sistem, atau kadang-kadang disebut interview mismapping. Sehingga anatomi dapat berpindah antara fase pengkodean dan echo yang terjadi. Faktor waktu ini sangat singkat, biasanya memiliki nilai dalam milidetik, sehingga sedikit gerakan yang mungkin terjadi selama periode ini. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Dipersilakan kepada Mas Pugawanto.
Terima kasih, Mbak. Selanjutnya, bagaimana pengaruh respiratory gating dapat mengurangi efek ghosting di motion artifact respiratory gating atau trigger? Teknik ini menggunakan alat atau respirator yang diikatkan di sekitar dada pasien. Respirator ini mengikuti gerakan dada atau toraks yang mengembang dan berkontraksi saat dada naik dan turun. Perubahan volume menyebabkan perubahan tekanan udara yang dideteksi dan diubah menjadi sinyal listrik yang melacak pernafasan. Ya, ini gambarnya. Respiratory gating pada pernapasan pasien yang tetap dan teratur selama scan merupakan keberhasilan dalam melakukan teknik ini. Jika pasien beberapa kali menarik nafas dalam, pernapasan yang sangat tidak teratur sebenarnya dapat menghasilkan gambaran yang lebih buruk dibanding dengan tidak menggunakan teknik ini. Teknik respiratory gating menggunakan bentuk tali pengikat untuk memulai urutan pencitraan di tempat yang teratur di setiap siklus pernapasan, yaitu setiap sinyal diperoleh ketika dinding dada berada pada posisi yang sama. Adapun penggunaan TR biasa, urutan sekarang menggunakan interval antara dua pemicu berturut-turut dan pada tingkat pernapasan normal sekitar 10-15 nafas per menit menggunakan TR efektif minimal 4000 milisecond. Ini berarti bahwa teknik respiratory gating hanya berguna untuk pencitraan photon density atau T2 dengan waktu scan yang sedikit lebih lama. Untuk pembahasan berikutnya dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Nugraini Putri. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Mas Pugar. Bagaimana pengaruh respiratory compensation terhadap pengisian key space pada efek ghosting di motion artifact? Respiratory compensation atau juga disebut Respiratory Ordering Phase Encoding ROPE juga menggunakan bentuk tali pengikat ya untuk menyinkronkan perolehan data dengan pernapasan, yaitu memanfaatkan fakta di mana semua sinyal dan informasi kontras berada di tengah key space yang sesuai dengan gradien pengkodaan fase terkecil, di mana gradien pengkodaan fase besar mengisi bagian luar key space dan oleh karena itu mengontrol resolusi gambar. Yaitu gradien fase encoding berubah secara linier dari positif ke negatif melalui urutan pencitraan. Garis key space berturut-turut berada di tempat yang sangat berbeda dalam bentuk gelombang pernapasan. Dalam ROPE ini, urutan gradien dicocokkan dengan siklus pernapasan. Hal ini dapat dilihat dengan ilustrasi pada gambar di bawah ini. Jadi ini adalah gambar bagaimana penyelarasan dari fase encoding, di mana sinyal-sinyal yang ditangkap itu adalah ada yang di garis positif dan negatif. Nah, ketika sinyalnya ditangkap dan fase encoding mulai dihasilkan, dia akan menyelaraskan menjadi titik-titik yang sejalur. Baik, berikutnya Mas, yaitu garis di sebelah key space diperoleh berdekatan dengan dalam siklus pernapasan. ROPE adalah cara yang efisien untuk menghilangkan artefak pernapasan meskipun ini sedikit memperpanjang waktu scan karena mungkin memperoleh data yang cukup banyak. Tapi keuntungannya dapat digunakan untuk semua jenis pembubutan gambar. Baik, selanjutnya dipresentasikan oleh Mbak Fione Octavia. Silakan Mbak. Baik, selanjutnya ada bagaimana proses akuisisi diambil pada navigator terhadap efek ghosting di motion artifact. Navigator tidak menggunakan hal yang sama, melainkan menggunakan metode pencitraan 1D, cepat untuk membuat pola pergerakan posisi diafragma. Kotak setebal 15-30 mm digunakan dalam arah superior-inferior melintasi ke diafragma kanan, seperti gambar yang di atas ya. Dieksitasi oleh pulsa radiofrekuensi ekstra dan gradien dalam dua arah. Sinyal hanya dikodekan frekuensi di sepanjang arah superior-inferior, menghasilkan gambaran satu baris atau voxel
yang tidak terlalu bermakna. Namun kontras antara paru-paru gelap dan hati terang terlihat dengan jelas ketika serangkaian navigator linier diperoleh saat pasien bernapas normal. Perubahan posisi diafragma dapat divisualisasikan dengan menampilkan pada gambar yang di atas tadi. Perbedaan antara terang dan gelap dapat dideteksi secara otomatis oleh scanner software dan digunakan untuk gerbang akuisisi sehingga data gambar hanya diperoleh ketika diafragma berada dalam batas spesial tertentu. Biasanya 2-4 mm. Perubahan posisi diafragma dapat divisualisasikan yang ditampilkan pada gambar yang 3.1. Selanjutnya akan disampaikan dengan Ibu Nugraha ini. Baik, dari pemaparan kami di atas, kesimpulannya adalah 1, pembahasan di atas ada 2 faktor yang menyebabkan fase mismapping di motion artifact, yaitu anatomi terletak di posisi sepanjang gradien fase encoding selama periode TR tertentu. Jadi dia dapat berpindah posisi selama langkah fase encoding berikutnya. Yang kedua, karena adanya jeda waktu antara fase pengkodean dengan proses pembacaan gambar oleh sistem, sehingga anatomi dapat berpindah antara fase encoding dan echo yang tadi harusnya terjadi. Untuk mengurangi efek ghosting di motion artifact dapat dilakukan dengan teknik respiratory gating, yaitu menggunakan alat respirator yang diikatkan ke dada pasien. Dia akan mengikuti gerakan naik turunnya si dada pasien. Nah, ketika pasiennya grafiknya mulai turun, dia akan diambil gambarnya atau mulai scan. Yang berikutnya adalah ROPA, merupakan cara yang efisien untuk menghilangkan artefak pernapasan. Meskipun waktu scan jadi agak sedikit lebih lama karena data yang harus dibutuhkan lebih banyak, cuman bisa dipakai untuk beberapa jenis pembobotan gambar. Yang keempat, menggunakan metode pencitraan 1 dimensi untuk memetakan posisi diafragma ini dengan cara navigator. Nah, ini navigator ini proses akuisisinya adalah dengan dia akan membedakan kontras antara gelap dan terang, sehingga ketika perubahan dari gelap ke terang itu akan langsung diambil gambarnya oleh sistem. Demikian presentasi dari kelompok 2. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Jangan di-close dulu. Daftar pustakanya ada berapa? Ada 14, Pak. 14, oke, mantap. Tahunnya masih muda-muda ya, tahun muda-muda. Oh, itu ada yang nggak ada tahunnya ya. Oke, nggak masalah. Kemarin kan sengaja dibatasi tahun 2016 ya, biar teman-teman Bapak Ibu itu searchingnya di jurnal-jurnal yang terbaru, nggak masalah. Oke, coba ke bawah lagi Mbak. Mas Pugar. Terus coba. Oke, dari luar negeri semua ya? Ya. Iya Pak, dari jurnal sama buku Pak. Ya. Oke, siap. Mantap. Oke, saya ingin konfirmasi saja. Di Mas Pugar, di PEL nih Mas ya? Mas Pugar ya, Pak. Saya sekarang di PON, Pusat Otak Nasional. Oh, siap. Awal pernah di PEL nih Mas Pugar? Iya, sebelumnya di PEL nih memang. Oh iya, siap. Oke. Kalau di PON mah MRI-nya udah ini ya. Ya. Dan banyak sudah alumni MRI-nya juga ada yang menilai ya. Belum juga Pak. Mbak Mila di situ kan ya? Siapa? Mila. Oh iya, PON. itu ada. Iya, di PON Mbak Mila. Ya, itu bagus tuh Mbak Mila. Apa namanya? Iya. Mila Jati ya? Mila Jati, Wak. Mila Jati Winayu ya? Jati Winayu. Ya, saya sampai hafal namanya. Oke, kemudian makasih Mas Pugar. Kalau di Mbak ini Nugreni Putri di mana Primaya ya? Primaya Bekasi Timur, Pak. Ya, MRI-nya sudah 3 Tesla ya?
Belum, masih 1,5 Pak. 1,5 tes. Nah, nggak apa-apa, alhamdulillah. Berarti nanti kan bisa ambil data di situ juga. Iya Pak. Siap. Pasien MRI-nya tapi banyak di Prima ya, Mbak? Ini. Kebetulan nanti MRI-nya baru magnet on-nya bulan Januari Pak. Oh, ya nggak apa-apa, masih bisa. Kan ambil datanya besok ya. Iya Pak. 2 semester 3. Siap. Kemudian Mbak Lensi. Iya Pak. Mbak Lensi, ada MRI di tempat kerja kan ya? Belum, baru proses Pak. Baru mau rencana. Januari ada datang? Belum. Belum. Kapan dong? Rencananya sih tahun ini Pak. Oh, tahun ini bentar lagi ya? Tahun ini salah, tahun depan maksudnya. Depan. Oke, enggak, maksudnya berarti kan nanti bisa ambil data di rumah sakit sendiri. Kalau misalnya kita Novemberan, kalau misalnya kita skripsinya November mungkin belum sih Pak, mungkin harus ngambil di rumah sakit lain sih. Oh ya boleh, ya nggak apa-apa. Ya. Di rumah sakit lain juga nggak apa-apa. Siap. Oke, kemudian Mbak Feoni. Ya Pak. Mbak Feoni punten di rumah sakit mana? Kalau sekarang lagi enggak kerja di rumah sakit Pak. Oh, lagi kerja di rumah. Iya. Oh iya. Ya, semoga bisa kebeli MRI di rumah. Oke, berarti nanti tanya di rumah sakit lain ya. Nah, ini terutama kelompok 2 mungkin bisa menginspirasi. Kalau tidak salah itu tema artefak kayaknya masih sedikit. Kemarin itu baru tahun kan kakak kelas ini kan nggak ada ya. Kakak kelas kan CT scan sama USG ya. Jadi kakak kelas sebelumnya yang kemarin wisuda, kalau nggak salah itu yang ngambil artefak siapa ya? Kayaknya cuma itu Mbak Endah Wahyudiarti, tapi juga tidak murni langsung ke artefaknya dia. Jadi maksud saya mungkin bisa terinspirasi. Ini temanya tema artefak ya, atau lebih khusus lagi ke motion artefak. Kalau di rumah sakit tadi kan ada alat bantunya ya? Iya, ada respirator, trigger, sama navigator. Iya itu, ada alat bantu itu. Nah itu mungkin bisa diperbanyak variabelnya ya, jadi itu bisa memperbanyak variabel. Jadi maksudnya tema penelitiannya tidak hanya satu ya, karena kan kita banyakkan pembimbing dan penguji. Kalau temanya cuma satu atau misal tujuan khususnya cuma satu, itu dianggapnya itu hanya laporan PKL saja, laporan PKL atau laporan PKN. Jadi kalau skripsi itu harus lebih ini lagi, ya lebih kompleks lagi ya. Tapi ya jangan yang menyusahkan diri sendiri ya. Misal temanya bagus tapi selesainya bisa 2 tahun 3 tahun, ya kapan lulusnya ya. Nah, jadi ya nanti itu melalui sidang proposal atau melalui bimbingan proposal. Nanti akan ditentukan oleh pembimbing. Kalau misalnya temanya terlalu luas ya, atau temanya terlalu singkat ya, nanti pembimbing akan mengarahkan. Yang pasti jangan dibikin ribet sendiri ya Bapak Ibu ya. Pak Guntur mau tanya, kalau untuk sampel yang kita ambil tuh ada batasannya Pak? Itu gimana ya Pak hitungannya? Minimal ya. Ya, jadi kalau kita ya ada sih bervariasi ya, ada bervariasi. Kalau mungkin untuk D3 itu ya 3 lah ya, ganjil. Nah, kalau bisa kata ahli statistik itu ganjil sampel yang kita ambil bisa 3, 7 ya. Atau kalau misal tidak ganjil ya pokoknya harus lebih dari 3. Kenapa ganjil ya? Atau misal teman-teman mau pakai kuesioner, tapi kalau bisa sih jangan kuesioner ya. Punten mohon maaf, saya salah satu yang tidak setuju dengan kuesioner ya. Jadi kalau bisa dengan software atau mungkin wawancara lebih bagus ya, deskriptif gitu, tapi nanti wawancara. Nah hasil wawancaranya dimasukkan ke pembahasan, tapi dengan tulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi kalau
punten mohon maaf bukannya saya tidak percaya ya kalau kuesioner itu kadang kan pakai angka-angka itu yang pakai skala Likert ya, yang 0 sampai 4 itu kan 0 sangat tidak jelas. Iya. Kemudian yang 4 atau 5 sangat jelas. Nah, mohon maaf kadang takutnya ada yang pakai jalan pintas ya, diisi sendiri. Diisi sendiri 4 3 3 2 apa untuk memudahkan pembahasan diisi sendiri. Ya bukannya saya nggak percaya, barangkali ada yang begitu. Karena kadang kalau kita lihat datanya sepertinya nggak mungkin gitu. Tapi ya padahal itu kan penelitian ya, penelitian kan trial and error ya. Apapun sebenarnya kalau nanti hasilnya salah, tidak sesuai dengan teori tidak masalah ya, Bapak Ibu. Namanya juga penelitian, bebas-bebas saja. Tetapi harus real apa adanya. Jadi jangan, mohon maaf jangan dimanipulasi. Ya, saya lebih suka kalau dengan responden itu wawancara. Kemudian ada transkrip wawancaranya atau direkam gitu ya. Nggak masalah, nanti itu hasil wawancaranya dimasukkan ke pembahasan. Kan boleh deskriptif, kualitatif kan boleh. Jadi menceritakan boleh. Nah, atau pakai software ya, lebih suka lagi saya pakai software. Misal pakai software Imagy untuk melihat SNR, CNR gitu ya, lebih suka. Kalau yang motion artifact atau ghosting ini kan secara citra jelas kita lihat ya, bahwa itu ada artefak, ada apa namanya. Nah, mungkin nanti yang diambil temanya itu cara mengendalikannya bagaimana. Nah, itu sampelnya mungkin jangan hanya satu pasien, tapi beberapa pasien. Ya. Nah, begitu. Saya kira itu dulu mungkin ya. Baik, Pak. Makasih. Ya, nanti disambung lagi pas inilah bimbingan ya. Insya Allah semester depan. Terima kasih kelompok 2. Saya kira cukup jelas tadi apa yang ditampilkan ya. Tentang motion artifact. Silakan ditutup kelompok 2. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kontribusinya Pak Guntur. Mudah-mudahan kami ke depannya bisa lebih baik lagi dalam penulisan mini skripsi, sehingga juga merupakan latihan kami untuk menuju skripsi yang sebenarnya. Baik, mungkin jika ada salah atau hal yang kurang berkenan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mau satu kelompok lagi, saya tawarkan saja, bebas saja. Pokoknya minggu depan jangan sampai lewat dari 10 gitu. Saja. Ayo satu kelompok lagi aja, Mas. Iya, monggo silakan. Saya tawarkan saja ke Bapak Ibu. Kelompok 3 berarti. Bapak Ibu sambil minum dulu. Mas Daniel dulu apa saya dulu? Kita dulu maksudnya. Mohon izin kelompok 4 dulu boleh nggak? Maksudnya kalau mau dilanjut setelah sholat maghrib boleh gitu maksudnya. Boleh nggak? Kelompok 4 komplit, Mas Daniel. Barusan Mas Daniel ya? Betul Mas Guntur. Iya. Komplit kelompoknya Mas Daniel. Sebenarnya ini saya ada ibadah jam 6:30. Iya. Gitu. Kalau bisa boleh duluan gitu maksudnya. Oh gitu. Biar siap-siap. Monggo saja. Ini silakan, tapi jangan sampai menjadi mengganggu ibadah Mas Daniel. Kalau misalnya tidak sekarang nggak apa-apa, nanti minggu depan kan masih bisa. Gimana kelompok kita? Kelompok 4? Pak Wisnu? Mas Debi? Minggu depan juga boleh nggak apa-apa. Kalau misalnya Mas Daniel, sekarang kan Mas Bayu juga nggak ada ya, lagi ibadah ya Mas Bayu juga ya, kalau tidak salah. Oh Mas Bayu. Orang mungkin kurang Mas Guntur. Oh iya. Ya Mas Daniel nanti minggu depan nggak apa-apa Mas Daniel, punten. Mas Daniel persilakan untuk ibadah saja dulu. Ya. Jangan sampai mengganggu ini kegiatan aktivitas ini, jangan sampai mengganggu rutinitas ibadah. Mas Bayu, ya. Oh iya, Bayu dan Bayu.
Mohon izin Pak Guntur, maaf Ya. ya teman-teman. Saya juga mau izin untuk ada kegiatan ke gereja jam 6 ini. Jadi saya izin live. Mas. Monggo. Mohon izin juga Mas Guntur, saya juga izin mau ibadah dulu. Ya, monggo. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas. Ya, siap. Lancar, sukses. Baik, izin ya Mas, makasih ya teman-teman juga. Iya, lancar, sukses, damai selalu Mas. Amin, Pak. Selamat Hari Raya ya, Bapak Ibu merayakannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Bagaimana Bapak Ibu teman-teman? Kalau ada kelompok yang utuh, kalau ada kelompok yang masih utuh mungkin bisa nambah satu lagi atau mau minggu depan juga nggak apa-apa ya, saya hanya menawarkan saja, bebas. Ini di Papua sudah jam 8, tapi saya jebak di truk di kantor. Monggo Bapak Ibu, bagaimana? Mbak Laila, Mas Kiki bagaimana? Teman-teman ada yang mau maju lagi nggak? Ya, yang kelompoknya komplit. Kelompok 3 komplit? Kelompok 3 satu orang entah berantah ya Mas. Oh, siap. Oke. Kelompok 4 tadi Mas Daniel ya. Kelompok 5? Kelompok 5 kelompok saya, Pak. Kelompok 3 harus komplit ya Mas ya? Kelompok 5 komplit? Kelompok 3 harus komplit ya Mas? Pak. Iya, harus komplit. Pak Arif kayaknya belum itu masuk. Tapi tadi ada Mas Arif tadi. Oke, kelompok 6? Kelompok 6 komplit. Ibu, Mas Guntur, tadi Pak Dedinya kan lift. Oke, kelompok 7? Kelompok 7? Kelompok 7 ada atau sampai 6? Kelompoknya sampai 6 ya? Izin Pak, kelompok 7 Bu Ana sedang ibadah Bapak. Oke, siap. Berarti nggak komplit ya. Oke, terima kasih. Jadi kita lanjut minggu depan teman-teman ya. Malam juga tidak apa-apa. Mulai jam 7 nggak apa-apa. Tapi mulainya hari Senin bebas. Bebas Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat bebas. Saya tunggu infonya saja. Gitu ya teman-teman ya. Bagaimana? Siap. Terus ini nggak direkam ya Mbak Laila ya? Mas Kiki? Mas Kiki. Oh, direkam? Oh, siap. Nanti Pak saya mau minta. foto dulu, Pak. Oh, iya, monggo. Oke, monggo silakan. Kiki aja. Oke. Siap. Senyum, jangan pada manyun. Di masker. Mas Inggris sama Mbak Ninditya buka masker aja. Lagi sendiri. Siap. Atau Mbak Anin sama Mas Inggris lagi berdua itu di satu ruangan. Bisa jadi. Enggak, Pak. Beda jauh di Bandung. Siap. Terima kasih Mas Kiki. Kita akhiri dulu ya Bapak Ibu ya. Siap. Ya. Mas Guntur. Terima kasih Mas Guntur. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Siap. Mohon izin live. Mas Guntur, sehat selalu. Siap. Iya, Mas.
Terus mau di-share ke Pak Gun. Mas kirim aja ya ke Pak Gun ya emailnya. Laptopku busuk sekali soalnya. Oke. Salam. Izin